Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Setia di Samda. Oke, teman-teman semua, terima kasih ya sudah menonton video saya dan juga sudah mensubscribe. Semoga channel Setia di Samda semakin berkembang dan bermanfaat, menambah insight atau wawasan tentang digital marketing, internet marketing buat teman-teman semua yang sudah menonton ya. Seperti itu. Buat teman-teman yang mau request mau buat video tutorial apapun tentang digital marketing ataupun internet marketing ya yang masih berhubungan berbau-bau itu, boleh juga silakan tulis saja di kolom komentar atau nanti DM di @setiadisamda, nanti insya Allah akan saya buatin teman-teman seperti itu. Nah, kemarin itu ada yang tanya, Kak, tutorial website dong. Nah, sebelum saya membuat tutorialnya, saya akan terlebih dahulu memberi teman-teman wawasan apa itu website dan lain sebagainya. Pokoknya yang dari pernak-perniknya website, entah itu dari hosting, domain dan lain sebagainya ya. Saya akan menjelaskan itu terlebih dahulu karena kan banyak yang orang awam tuh website apa itu website, ada yang masih bingung. Nah, di sini akan saya jelasin ya kawan-kawan apa itu website dan lain sebagainya. Seperti itu dan caranya gimana membuatnya seperti itu ya. Oke teman-teman, buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen dan share seperti itu ya. Mudah-mudahan video-video saya buat semoga bermanfaat. Website itu adalah sebuah halaman yang memberikan sebuah informasi teman-teman, informasi entah itu berupa informasi produk, jasa ataupun company profile atau yang lainnya teman-teman, seperti ataupun personal branding bisa. Nah, halaman informasi contoh ya teman-teman, ngetik di Google di sini, ketik namanya apa ya, cara memancing. Nah, cara memancing. Nah, di sini ada banyak URL teman-teman. Di sini ada merdeka.com, ada wikiwow, ada mustika kalat. Nah, itu adalah sebuah website teman-teman. Kalau saya buka di wikiwow, nah ini adalah sebuah website ya teman-teman, ataupun situsnya. Nah, ini yang dinamakan website. Terus gimana sih cara membuat website? Caranya itu gampang teman-teman. Yang pertama teman-teman harus punya namanya domain dan hosting. Ya, domain dan hosting. Apa sih domain? Domain itu adalah sebuah URL-nya. Domain itu adalah URL ya teman-teman, URL. Kalau hosting itu adalah maaf saya segini aja. Kalau hosting itu adalah penyimpanannya, penyimpanan. Nah, contoh kalau orang awam itu bilang memori ya, kalau kita di laptop atau di komputer atau di handphone, memori kita itu adalah hosting webnya, penyimpanannya. Jadi kadang-kadang ada yang unlimited, ada yang beberapa MB ataupun giga seperti itu. Nah, domain itu apa? URL ya. Domain itu adalah URL kawan-kawan. Kita taruh sini. Domain itu adalah URL. Nah, URL itu apa itu? Nah, wikiwow.com ini adalah URL-nya teman-teman. Nah, ini ya. Domainnya atau yang bernama .com. Domain itu ada banyak teman-teman. Ada .com, .id, .net, .sch.id, .ac.id, .xyz dan lain sebagainya. Itu semua bisa sesuai kebutuhan ya teman-teman ya. Contoh domain yang berhubungan namanya sch itu mesti .sch ya, maaf, .sch. .sch itu biasanya untuk sekolahan teman-teman, untuk sekolahan. Nanti teman-teman nanti akan saya bahas tentang domain ya satu-satu. .sch itu adalah tentang untuk sekolah. Ada lagi yang .com. .com itu komersil ya, jadi bebas mau siapapun bisa pakai .com gitu. Nah, semua itu ada tentang artinya masing-masing teman-teman, tapi saya tidak akan bahas lebih tentang jauh ke domain karena saya akan masih banyak ya yang masih disampaikan. Nah, domain itu URL, kalau hosting itu penyimpanan. Terus penyimpanannya tanya di mana Kak? Penyimpanan itu kita tahunya dari penyedia jasanya. Contoh saya kalau pakai Gapura Hoster, nanti saya akan tahu penyimpanannya, maksudnya hosting saya ada berapa giga atau unlimited seperti itu, kita bisa tahu di situ teman-teman. Nah, setelah kita punya domain sama hosting, kalau kita membuat website kita punya namanya domain ya, domain dan hosting. Terus ada yang tanya, Mas kalau nggak harus pakai hosting bisa nggak? Bisa juga, cuman menggunakan domain. Nah,
Kalau menggunakan domain doang itu lebih murah teman-teman, lebih murah dan juga lebih apa ya, lebih enak menurut saya, karena kita nggak harus bayar hosting, cukup kita bayar domain katakanlah pakai .com ya. .com itu kisaran harga kalau nggak salah itu 120-an kurang lebihnya, nanti kalau salah mau dikoreksi ya teman-teman ya, seperti itu. Domain.com itu 120 sampai nggak lebih dari 200.000, 120 nggak lebih dari 200.000 seperti itu. Jadi kita eh, bisa membayar sesewa domain kita cuma seharga kurang lebih 100-an teman-teman, 100 ribuan. Nah terus Mas, ini berbayar atau sekali beli atau gimana? Untuk domain dan hosting teman-teman, domain dan hosting itu kita sewa teman-teman ya, sistemnya sewa, jadi kita per tahun tuh menyesuaikan sih, kita pakai providernya, pakai penyedianya apa, atau pakai domainnya pakai yang mana, karena setiap domain yang saya sebut tadi di sini ini berbeda-beda teman-teman. Yang SCH itu harganya berbeda dengan yang .com, tidak sama seperti itu ya. Jadi kalau kita mau beli domain dan hosting itu kita harus sewa per tahun. Contoh per tahunnya kita sewa yaitu 300.000. Nah, nanti di tahun berikutnya teman-teman harus membayar juga sebanyak 300.000 seperti itu ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah caranya kita untuk punya website. Kita harus punya dulu namanya domain dan hosting ataupun domain saja. Terus kalau kita mau buat namanya website itu kita ada namanya lagi sebuah Oke teman-teman, nah terus kalau kita mau membuat domain dan maksudnya membuat website, kita kan harus punya namanya satu situs lagi teman-teman, yaitu untuk pembuatannya. Jadi ada wadahnya lagi untuk membuat websitenya. Itu namanya kita bisa pakai namanya WordPress atau namanya Blogger, atau nah ini teman-teman ya, ada WordPress sama Blogger. Saya rekomendasiin dua aja, karena saya cuman pakai dua sih. Ada banyak, ada Tumblr, ada Yola, ada banyak, pokoknya banyak teman-teman, ada Tokotak dan lain sebagainya. Cuman saya pakai itu adalah WordPress sama Blogger ya, seperti itu, karena lebih enak. Kalau kita mau pakai WordPress kita harus ada namanya di sini, kita harus gunain namanya, kita harus sewa maksudnya itu teman ya, kita harus sewa yaitu domain dan hosting. Nah, tapi kalau kita pakai Blogger kita cuma sewa yaitu domain saja seperti itu ya. Nah, setelah teman-teman punya website itu kan harus ada namanya edit tampilan, isi artikel dan lain sebagainya. Itu masih banyak dan masih panjang yaitu caranya. Nah, ini adalah kita masih belajar di bagian luarnya, maksudnya bagian masih kulitnya teman-teman. Kulitnya kita harus tahu dulu. Kalau kita membuat website itu kita harus apa saja kita perluin ya. Itu ada domain, ada hosting, kita harus juga gunain tools namanya WordPress ataupun Blogger seperti itu ya teman-teman ya. Jadi disitulah kita kalau mau membuat website itu yang harus kita siapkan, maksudnya ini teman-teman ya, seperti itu. Nah untuk WordPress, maaf teman-teman ya kalau tulisannya salah nanti bisa direvisi. Nah untuk WordPress sendiri kita harus punya domain dan hosting. Nah ini kan jatuhnya agak mahal teman-teman. Kalau yang maksudnya uangnya itu minim, kita bisa gunain namanya Blogger. Oke, seperti itu. Jadi kalau kita punya duit, contoh cuman saya punya duit 150.000, ini gimana? Nah saya sarankan pakai Blogger. Cuma kalau teman-teman punya uang lebih dari 150.000 bisa gunain itu WordPress, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi terus ada tanya, Mas, apakah kita membuat website itu harus ada namanya .com, terus ada namanya .sj.id, .id, .net dan sebagainya? Enggak harus teman-teman. Jadi ada namanya itu, kita nggak harus beli domain, nggak harus beli hosting, kita bisa menggunakan langsung ke Blogger seperti itu. Saya sudah pernah buat tutorial, nanti akan saya taruh di link deskripsi, yaitu cara buat Blogger teman-teman, seperti itu. Jadi di Blogger sendiri kita bisa gunain teman-teman ya, yaitu
gratisannya. Kita nggak harus sewa, kita cuma langsung kita bisa membuat website instan website instan ya teman-teman, tanpa harus sewa hosting atau domain per tahun. Tapi di sini ada kelemahannya teman-teman. Kalau kita menggunakan website instan atau kita pakai Blogger atau pakai WordPress, itu nanti ada nama blogger.com-nya di sini seperti itu. Contoh ya. Contoh saya buat di sini namanya nanti Setiadi blogspot.com. Nah, ada ininya, ada blogspot.com-nya. Blogspot salah maaf. Blogspot. Nah, ada tulisan blogspotnya gitu teman-teman ya. Jadi agak gimana ya, maksudnya kurang menarik kalau menurut saya. Jadi kalau saran saya mendingan langsung domain dan hosting. Cuman kalau belum ada duit ya kita pakai seadanya dulu. Yang penting kita pernah buat website kita coba, karena agak keren ya. Wah, saya punya website apa namanya, setiadi.blogspot.com. Atau juga yang WordPress juga bisa, juga sama aja teman-teman ya. Setiadi.wordpress seperti itu. wordpress.com. Ini simulasinya nanti bisa cek juga teman-teman, nanti akan saya kasih taruh di link di bawah. Seperti itu ya. Jadi agak kurang menarik kalau untuk kita orang yang udah tahu. Cuman kalau yang masih awam, masih baru, saya rekomendasiin pakai yang gratis dulu, pakai yang namanya blogspot.com di belakangnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Terus kalau namanya gini ya, maksudnya setiadi.com. Nah, ini kan lebih keren dan juga lebih percaya teman-teman, percaya diri di sini kalau pakai namanya setiadi.com atau setiadisamda.com, atau di sini saya pakai .net. Nah, seperti itu. Nggak apa-apa teman-teman, bagus malah. Cuman kalau mau yang gratis pakai wordpress.com. Seperti itu ya teman-teman. Ini adalah alurnya dari kita mau buat website. Website itu sebuah halaman atau informasi yang dimana kita bisa mengasih informasi yang ada di kita sampaikan melalui internet seperti itu teman-teman ya. Dan di sini ada namanya domain dan hosting. Syarat untuk pembuatan website kita harus punya namanya domain dan hosting. Nggak harus punya domain dan hosting, kita juga harus bisa. Kita cuman punya namanya domain juga bisa. Atau kita harus tidak tanpa domain dan hosting bisa, kita pakai yang gratis langsung nanti, tapi ada embel-embelnya di belakang agak panjang seperti itu ya. Cuman nggak masalah teman-teman, seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, singkat dari saya, yaitu apa itu website dan apa aja tools yang kita pakai untuk membuat website. Buat teman-teman yang masih kurang paham, nanti bisa terus di kolom komentar, ataupun nanti akan saya buatin video lagi untuk next step kelanjutan dari website ini teman-teman. Karena kalau website itu panjang teman-teman, prosesnya itu agak lumayan panjang dan edukasinya pun agak panjang. Kalaupun offline itu lebih enak, kita bisa 2 hari full membahas website. Nah, tapi kan saya akan potong-potong di YouTube ini karena apa? Karena durasinya akan mungkin enggak terlalu panjang-panjang banget teman-teman, seperti itu. Biar enggak bosan juga ya. Oke, itu saja teman-teman dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Buat teman-teman yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Saya akan welcome sekali, maksudnya seperti itu ya. Oke kawan-kawan, ini saja video dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ada salah kata ataupun salah tutorialnya, mohon teman-teman bimbing ya teman-teman, seperti itu. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.